Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usman dan teman saya kenalkan saya Bian Arif Desatrio. akan mempresentasikan tentang penurunan saham Facebook dan juga hubungannya dengan Metaverse. Oke, di sini kita akan membahas empat masalah utama. Yang pertama, lemahnya bimbingan dan pendapatan. Yang kedua, pengguna keluar dan penjualan menurun. Yang ketiga, laporan pendapatan yang suram. Yang keempat, memisahkan bisnis Facebook dari proyek Metaverse. Apa itu Facebook? Facebook adalah meta platform raksasa teknologi Amerika yang digunakan sebagai jejaring sosial dan layanan media sosial online. Nah, pembuatnya sendiri adalah Mark Zuckerberg pada tahun 2004 bersama teman-temannya. Pada awalnya, Facebook ini digunakan untuk mahasiswa Harvard saja. Namun semakin lama, semakin mencakup banyak orang. Hingga akhirnya sekarang semua orang pada semua usia bisa menggunakan Facebook. Oke, kita masuk ke masalah yang pertama. Yang pertama itu lemahnya bimbingan dan pendapatan. Jadi pada bulan Februari 2022 ketika perusahaan memperkirakan pertumbuhan pendapatan yang lebih lemah dari perkiraan pada kuadran mendatang, saham Facebook anjlok sebesar 26%, menandai penurunan satu hari terburuk yang pernah ada. Yang kedua, pengguna banyak yang melarikan diri dan penjualan menurun. Facebook dilaporkan berada dalam spiral kematian pada September 2022 ketika pengguna keluar dan penjualan anjlok. Tahun pandemi 2020 ketika pertumbuhan penjualan masih 22%, itu merupakan tahun terlemah perusahaan. Tahun ini, analis memperkirakan penurunan penjualan kapasitas Facebook untuk menargetkan konsumen dengan iklan terhambat oleh peningkatan privasi iOS pada tahun 2021 yang dikenal sebagai transparansi pelacakan aplikasi yang menyebabkan hilangnya pendapatan perusahaan sekitar 10 miliar persen pada tahun ini. Yang ketiga, laporan pendapatan yang suram. Eh, Menyusul pengungkapan kuadral ketiga yang mengecewakan pada Oktober 2022, saham perusahaan induk Facebook, Meta, anjlok. Facebook, aplikasi perusahaan yang paling populer, mengalami penurunan pertama dalam jumlah pengguna aktif harian sejak perusahaan tersebut didirikan pada tahun 2004. Perubahan pembatasan privasi Apple yang diterapkan pada tahun 2021 dan melemahkan bisnis periklanan utama perusahaan ini juga menyebabkan masalah Meta. 4. Memisahkan upaya komersial Facebook dari proyek metaverse-nya. Investor mengurangi nilai pasar Meta, perusahaan pemilik Facebook dan Instagram sebesar 80 miliar dolar pada Oktober 2022 setelah mengetahui bahwa pendapatan kuartal ketiga turun setengahnya karena pembatasan pengiklanan. Memisahkan bisnis Facebook dari proyek Metaverse mungkin menjadi salah satu metode untuk memulihkan harga saham perusahaan. Jadi manajemen data dalam konteks metaverse adalah proses pengelola mengorganisasi data yang berkaitan dengan pengalaman uh, virtual dari dunia digital yang semakin berkembang. Metaverse adalah lingkungan virtual yang terdiri dari berbagai elemen seperti avatar, dunia virtual, objek digital, dan interaksi sosial. Dalam metaverse ada banyak jenis data yang perlu dikelola, termasuk yang pertama data identitas dan profil pengguna. Informasi pengguna seperti nama, gambar profil, dan informasi pribadi lainnya, preferensi, dan riwayat aktivitas pengguna dalam metaverse. Yang kedua, data avatar. Data yang terkait dengan karakter atau avatar pengguna termasuk tampilan, pakaian, dan atribut lainnya. Yang ketiga, data lingkungan. Data mengenai dunia virtual seperti peta, bangunan, objek, dan lokasi. Data mengenai interaksi dengan lingkungan seperti jejak pergerakan dan tindakan pengguna. Yang keempat, data sosial. Data mengenai interaksi sosial seperti pesan teks, obrolan suara, dan obrolan video.
data mengenai pertemanan, jaringan sosial, dan aktivitas sosial lainnya. Yang kelima, data ekonomi. Data mengenai transaksi ekonomi dalam metaverse termasuk pembelian item virtual, mata uang digital dan transaksi lainnya. Yang keenam, keamanan. Data keamanan meliputi informasi mengenai akses pengguna, enkripsi data, perlindungan terhadap peretasan, dan manajemen hak akses. Dan yang terakhir, yang ketujuh, data analitik. Data yang digunakan untuk menganalisis tren, perilaku pengguna, dan performa metaverse. Cara terbaik untuk mengelola data dalam metaverse melibatkan beberapa praktek seperti satu, penyimpanan dan skalabilitas. Memiliki infrastruktur penyimpanan yang mampu menangani volume data yang besar dan pertumbuhan cepat dalam metaverse. Yang kedua, privasi dan keamanan. Melindungi data pribadi dan memastikan keamanan data pengguna dari ancaman peretasan dan kebocoran. Tiga, pengelolaan akses. Mengatur hak akses pengguna ke data, memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat mengaksesnya. 4. Analisis data. Menggunakan analisis data untuk memahami perilaku pengguna, tren pasar, dan kebutuhan pengguna. 5. Kepatuhan regulasi. Menyesuaikan praktik manajemen data dengan regulasi perlindungan data yang berlaku. 6. Sumber daya manusia. Memiliki tim yang kompeten dalam manajemen data dan keamanan untuk mengelola data metaverse dengan baik. 7. Standar interoperabilitas. Memenuhi standar dan protokol yang memungkinkan data bergerak antara berbagai platform metaverse dengan mudah. Dengan pertumbuhan metaverse yang cepat, manajemen data menjadi semakin penting untuk memastikan pengalaman pengguna yang aman, bermanfaat, dan terhubung. Ini juga melibatkan pertimbangan etika dan privasi yang kuat dalam mengelola data pengguna. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.